Al-Fatihah. Keputusan Fathul Masail Senin 29 Sya'ban 1442 Hijriah 12 April 2021. Masalah mengerjai teman yang baru nikah. Di sebagian tempat ketika seorang teman baru saja menyelesaikan akad nikah, maka teman-temannya yang lain pun ikut bahagia. Di antara bentuk bahagia mereka adalah teman yang baru nikah itu dilempari dengan tepung, telur, bahkan terkadang disiram dengan barang-barang najis. Bagaimanakah hukum mengenai teman yang baru habis akad nikah? Mengerjai teman yang baru habis akad nikah kayak seperti itu. Jawabnya, hal seperti ini haram. Dikarenakan ada beberapa sebab. Bagian dari mengagetkan orang Islam, dan ini tidak boleh, ini langsung dari baginda Nabi sendiri. Kemudian juga menyia-nyiakan harta yang harusnya itu tepung, itu bisa dibuat roti canai. Nah, telur itu juga bisa didadar. Dan apalagi kalau melempar dengan barang najis, mungkin apa kencing, apa tai, atau seperti itu. Lah ini jelas ini tidak, ini jelas menyakiti orang Islam, ini juga haram. Kemudian yang berikutnya adalah ini membuat satu tradisi yang tidak baik dalam pandangan agama itu. Karena itu di agama nggak ada yang seperti itu. Hati-hati kalau kita ini berbuat sesuatu, bisa-bisa orang awam itu beranggapan ini adalah bagian dari agama, sehingga kamulah yang membuat bid'ah dalam agama itu. Makanya hati-hati. Kalau ada seperti itu, maka harus dihentikan. Kalau orang baru akad nikah, didoakan, barakallahu fiik, barakallahu alaik, gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Bukan dilempari tai, ngawur itu dosa. Masalah perbedaan hari raya. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat mengenai perbedaan hari raya di beberapa daerah? Jawabnya, sebenarnya dalam menentukan masalah awal puasa atau hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, di setiap daerah atau negara mempunyai hukum masing-masing. Karena setiap daerah itu tanggalnya itu beda-beda. Tanggalnya bisa beda-beda. Karena itu tempat sana itu tanggalnya lebih dekat sehingga bisa maju satu hari. Tempat sini belum tampak, jadi bisa berbeda-beda. Tapi ini bisa disimpulkan ya di apa itu garis besarnya lah itu. Tapi Imam Subki mempunyai pendapat kalau seumpama di negeri yang sebagian timur hilal sudah dapat dilihat, tanggal sudah dapat dilihat hilal, sehingga hari puasa atau hari raya, maka negeri yang berada di sebelah baratnya harus ikut berhari raya juga, atau juga ikut puasa. Karena begini, yang seharusnya itu bulan yang mau tenggelam itu di bagian barat sana, itu kalau dilihat di negeri bagian timur, makanya di Irian sana ya, di Irian sana itu tampak, itu bulan itu sudah tampak
terus mengikuti matahari turun ke barat sana, tampak dikit mengikuti turun juga ke arah barat sana. Barat mana? Sana. Nah, terus barat sana. Ikut turun begitu. Maka harusnya di negeri yang lebih dekat ke bulan, lebih dekat ke bulan maksudnya ke negeri yang lebih barat, itu harusnya lebih bisa melihat gitu loh. Nah, kalau di sana itu melihatnya itu pendek, kalau di negeri yang bagian barat lebih tinggi lagi gitu, lebih bisa melihat. Hanya saja mungkin yang negeri bagian barat itu orangnya nggak mau melihat gitu saja. Tapi makanya itu begitu. Sebaliknya, kalau negeri yang bagian barat sudah belum melihat, memang sudah diruqyah itu apapun nggak nampak sama sekali. Seharusnya itu negeri yang bagian timur tidak mungkin bisa melihatnya. Demikian juga kalau negeri di bagian barat itu sudah melihatnya, belum tentu negeri bagian timur itu mesti bisa melihat. Pokoknya bagian Mekah sana itu sudah melihat, di sini belum tentu bisa melihat gitu. Karena Mekah itu lebih dekat dengan bulan ketika terbenam itu daripada negeri sini ketika bulan itu sedang terbenam. Wallahu a'lam. Nah, begitulah maksudnya. Bagian barat itu lebih bisa melihat. Tapi kalau di sana sudah bisa melihat, belum tentu yang bagian timur itu bisa melihat. Apa maksudnya? Nah, kalau bagian timur sudah melihat, barat mesti sudah bisa melihat. Kalau barat sudah melihat, belum tentu timur bisa melihat. Nah, itulah. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Masalah dilarang puasa, malah nekat puasa. Maksudnya orang sakit dilarang oleh dokter untuk puasa, tapi malah nekat puasa. Ada orang sakit yang dilarang dokter untuk berpuasa karena dianggap nanti bisa membahayakan kesehatannya. Dikarenakan akan membahayakan kata pengalamannya dokter, ilmunya dokter itu. Tetapi ia nekat berpuasa, kemudian akhirnya dia meninggal. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan orang tersebut? Jawabnya adalah ia ini dianggap meninggal dalam keadaan maksiat. Karena dia sudah dikasih tahu oleh dokter bahwa kalau kamu berbuat puasa, maka kamu itu akan membunuh dirimu sendiri gitu kan. Tapi nekat berarti dia mau bunuh diri. Nah, kayaknya seperti itu. Masalah salat sunnah bagi orang yang puasa yang punya qadaan salat fardu. Salat sunnah bagi orang yang punya qada salat fardu. Bagaimana hukum mengerjakan salat sunnah bagi orang yang punya qada salat fardu? Jawabnya diperinci. Masalah orang yang punya qada ini diperinci juga. Kalau orang yang punya qada itu meninggalkan salatnya dikarenakan uzur yang ditimpa syarak, mungkin sakit atau bagaimana, maka salat sunnah yang ia kerjakan adalah sah dan tidak haram. Jadi dia ini dulunya pernah meninggalkan sholat fardu dikarenakan sakit, terus dia sudah sembuh, terus dia belum segera mengerjakan sholat qadanya yang pernah ditinggalkan selama sakit itu, terus dia malah sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnahnya? Ya sah dan tidak apa-apa, tidak haram. Tetapi jika meninggalkan salat fardunya itu dikarenakan tidak ada uzur, ini kebanyakan orang karena dulu itu malas, terus beling, sehingga dia itu meninggalkan salat fardu ketika masa mudanya, maka salat sunnah yang ia kerjakan adalah sah saja, tetapi haram dia mengerjakan salat sunnah itu. Makanya orang yang masih mempunyai
qadha salat fardu itu jangan salat sunnah, habiskan seluruh waktunya, termasuk waktu-waktu salat sunnah itu dihabiskan dan diisi untuk mengqadha salat fardunya yang pernah ditinggalkan, dihitung itu sampai selesai. Kalau bagi wanita, ya waktu haid itu tidak dihitung, karena waktu haid itu tidak disuruh mengqadha salat, memang tidak salat. Terus masalah bersegera dalam mengqadha salat. Masalah pendapat pertama, jika meninggalkannya karena ada uzur, meninggalkan salatnya karena ada uzur, maksudnya seperti sakit, maka sunnah untuk segera menyelesaikan qadhaan salatnya. Ya. Jika meninggalkannya tidak ada uzur, gitu saja atau malas dulunya, sehingga tidak mau sholat, terus baru tobat, terus pengen sholat, nah, maka wajib bersegera mengqadha sholat fardunya itu. Wajib bersegera mengqadha sholat fardunya. Udah itu aja. Yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asbi sultanan nasira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman santri yang masih mempunyai qadha salat fardu itu bukan qadhanya itu setahun sekali waktu Ramadan, bukan. Itu ya harus dihabiskan segera, diselesaikan. Jadi hutangmu itu sama Gusti Allah itu. Dan itu lebih harus segera diselesaikan. Ya.